peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya, sahabat saya, tetangga saya, Indonesia saya. Maka dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu sebagai kasih yang pertama dan terutama, dan yang kedua adalah kasih sesama manusia, yang sama dengan hukum yang pertama dan terutama itu. Kalau di dalam bahasa Arabnya, hablum minallah dan hablum minanas, itu satu paket, saudaraku, yang tidak bisa terpisahkan. Jadi begitu saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus, yang saya sampaikan dan saya nyatakan ya hanya Yesus. Saya tidak boleh lagi mencampuri segala sesuatu tentang keislaman. Saya tidak boleh lagi mencampuri tentang segala sesuatu yang ada dalam kitab suci itu. Tapi kalau orang bertanya kepada saya jawab seperlunya. Dan hari ini di saat saya sudah menjadi Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Jadi yang saya pelajari, yang saya risalah adalah kitab suci yang namanya Alkitab, yang saya renungkan siang dan malam. Dan saya terus berbicara tentang Yesus, karena saya orang Kristen, pengikut Kristus. Dan di mulut saya tidak boleh ada kebencian dengan agama apapun. Di mulut saya tidak boleh ada rasa dengki dengan agama apapun. Karena di dalam Kristus ada kasih, saudaraku. Ada kasih. Bahkan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, roh yang ada padamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketiga roh ini harus menguasai hidup kita, saudaraku. Bahwa kita harus hidup dalam iman percaya yang semakin kuat di dalam Yesus, tapi kasih kita pun semakin besar kepada Tuhan Yesus kita dan kepada sesama manusia. Jadi kita tidak boleh membenci siapapun, terlebih kita mencampuri agama yang lain. Tidak, saudaraku. Bahkan hari-hari ini viral di medsos, ada seorang pribadi yang ingin membela kekristenan. Saya katakan gak perlu kau bela kekristenan, kawan. Kalau kita sudah hijrah menjadi pribadi Kristen, maka yang kita bicarakan hanya Yesus saja, tidak boleh yang lain. Satu. Dan yang kedua, kekristenan tidak perlu dibela oleh siapapun, karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yesus itu gunung batu kita, keselamatan kita, kota benteng kita. Dia bunker kita. Di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan di dalam kitab Injil, jika Injil kita sama sebagai orang Kristen, kasihlah musuhmu. Untuk seorang musuh aja kita wajib mengasihi, terlebih yang bukan musuh, jangan kita jadikan musuh. Mari kita nyatakan kasih itu, dan mari kita tertib dalam kehidupan iman kita. Tertib dalam bahasa aslinya adalah sound mind. Kita dengar-dengaran dengan Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita akan membawa damai. Kalau kita tidak menjadi penurut-penurut Tuhan, kita tidak memiliki sound mind-nya Kristus dalam kegerakan kita, maka kita tidak akan pernah bisa membawa damai. Bahkan saya katakan, kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi masih menghujat orang lain, belum ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi tidak nurut dengan perkataan Tuhan, bahkan merasa Kristen perlu dibela, salah kawan. Kristen gak pernah perlu dibela. Kita ini debu tanah. Yesus yang maha kuasa, dia pembela agung kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat saya ditanya seperti itu, saya selalu katakan, begitu saya menjadi seorang pribadi Kristen, terlebih hari ini saya menjadi seorang gembala di suatu gereja, saya selalu katakan, hanya Yesus saja, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang perlu kita teladani, satu-satunya yang perlu kita ikuti. Dan mari kita mengasihi semuanya. Mari kita menyatakan kasih kepada semua. Dan mari kita berdamai dengan semua. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Efesus pasal yang ke-6 jelas mengatakan dalam perikop peperangan rohani, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya peperangan kita bukan melawan manusia, tapi peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara.
segala setan, segala kuasa roh jahat, begu gajah, begu pendek, begu momok, begu lato, itu harus kita sikat, saudaraku. Kita harus bebaskan setiap orang dari belenggu kutuk. Kita harus rebut setiap orang dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Bahkan kita bebaskan semua orang dari belenggu dosa, dan kita bawa kepada keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi gak layak kalau kita menjadi musuh bagi siapapun. Karena Kristus sendiri yang maha kuasa sekalipun, dia pribadi yang rendah hati, pribadi yang lemah lembut. Bahkan dia berkata, belajarlah kepadaku, karena aku pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di video ini sampai di sini dulu. Pertanyaan baru kepada saya, nanti kita buat video yang baru. Tetap mari kita nyatakan shalom bagi Indonesia, shalom bagi kota dimanapun kita berada, shalom bagi lingkungan dimanapun kita tinggal. Mari kita terus menyatakan kasih Tuhan. Kabar baik bagi semua. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Shalom.